Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Raina Nafisa Nur Fadilah. Saya Korita Zalfa Najla. Saya Fadlilah Ifafa. Saya Janti Syahiruni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab qiraat dari kitab jual beli. Qiraat ini berasal dari kata al-qardu yang artinya ini potongan. Hal ini dikarenakan karena pemilik ini memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan di dalam terminologi hukum Islam merupakan kontrak antara pemilik modal dan kelompok lainnya untuk membuat suatu kerjasama yang dimana nantinya kedua belah pihak ini akan berbagi hasil atas keuntungannya. Kemudian keuntungan yang didapat dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qiraat ini merupakan ikatan kerjasama antara pihak penyandang dana dan pihak pengelola yang dimana nantinya kedua belah pihak ini akan berbagi hasil atas keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugiannya ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyandang dana selama kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian dari pihak pengelola. Kemudian dasar hukum dari qiraat dikarenakan di dalam qiraat terdapat kerjasama yang memiliki tujuan untuk mempermudahkan urusan dan meringankan penderitaan sesama manusia, maka para ulama sepakat bahwa qiraat diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini apabila seorang pihak modal menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain, pihak pengelola untuk digunakan dalam mengembangkan usaha, yang dimana keuntungannya akan dibagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya sepertiga, seperdua, atau yang lain dari keuntungan. Hal ini tercermin pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu." An-Nisa ayat 29. Kemudian syarat dari qiraat yang pertama, modal yang digunakan berupa uang legal apabila menggunakan perhiasan atau barang dagang lainnya untuk modal. Itu diperselisihkan oleh ulama. Yang kedua, keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Yang ketiga, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf mengelola harta, dan jika yang melakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampuan, maka akan menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadis pertama tentang qiraat. An Suhaibin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salasun fihinna al barakatu al bai'u ila ajalin wa muqaradatu wa hatu al burri bisyai'iri lil baiti la lil bai'i, rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, yang artinya dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiraat atau memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi 2, dan mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. Jadi transaksi akad jual beli yaitu pengembangan modal usaha di mana seorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli. Seperti dalam akad al-ba'i, as-salam, dan al-istinsya. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiraat atau memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi 2, dan mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Transaksi akad bagi hasil yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan ketentuan akan berbagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua tentang qiraat. Wa an Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu
annahu kana yastaritu ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan an la taj'ala mali fi kabidin ratbatin wala tahmilahu fi bahrin wala ta'dila bihi fi batni masilin fa in fa'altu syai'an min dalika faqad dominta mali rawahud ad-daraqutni wa rijaluhu thiqatun wa qala malikun fi al-muwatta'i an al-ala ibni abdi ar-rahman ibni yaquba an abihi an jaddihi annahu amila fi malin li usmana ala anna ar-ribha bainahuma wa huwa mauqufun sahihun. Yang artinya dari Hakim Ibnu Hijam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai kirod, yaitu jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku. Riwayat Daruqutni dengan perawi-perawi yang dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya Al-Mutawatir dari Ala ibnu Abdurrahman ibnu Yaqub dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadis mauquf sahih. Yang penjelasan tadi. Nah, hadis ini menerangkan bahwa maksud dari ketiga syarat tersebut, jangan kau gunakan modalku pada barang berjiwa dan tidak juga dibawa melintasi laut dan melintasi lembah yang berair. Adalah dalam perbuatan seperti yang disyariatkan tadi, ketiga perkara tadi ada bahaya yang tidak terduga lebih dahulu, yaitu apabila seseorang menggunakan modalnya itu dengan bebas dalam artian tidak memikirkan mudaratnya, maka itu akan berbahaya karena ada sesuatu yang tidak terduga yang bisa saja datang kepada si pemilik modal, dan apabila syarat tersebut dilanggar maka kerugian yang akan terbit daripadanya adalah atas tanggung penerima modal itu. Maksudnya adalah apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri. Tetapi apabila kerugian tersebut karena kecelakaan atau unsur kecelakaan, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Dengan demikian, syarat atau pernyataan tersebut memberikan unsur keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, dan khususnya bagi perbankan syariah akan mudabaroh atau kerjasama ini digunakan sebagai salah satu produk perbankan syariah untuk mencegah terjadinya sistem riba dalam masyarakat, karena akan mudarabah ini sangat membantu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal sehingga dapat terhindar dari sistem riba. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, yuk.